Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini. Kita akan coba bahas bab baru, materi baru, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan coba bahas kali ini. Judul kali ini adalah listrik statis. Loh, kenapa sih ada kata-kata listrik statis? Berarti listrik itu ada berapa? Ya, memang listrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah listrik statis. Yang kedua itu adalah listrik dinamis. Jadi ada statis dan juga ada dinamis. Oke, listrik statis ini mempunyai pengertian. Saya coba jelaskan sedikit. Ini adalah listrik yang muatannya tidak bergerak. Itu namanya listrik statis. Oke, sedang tidak bergerak ya. Tidak bergerak. Oke, yang dinamis ini adalah listrik yang muatannya ini selalu bergerak. Jadi ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas dulu. Yang pertama adalah listrik statis. Baik, listrik statis kita akan bahas. Oke, baik, kita akan coba sekarang. Kita akan coba. Apakah kamu pernah menggosokkan sisir pada rambutmu? Kemudian setelah sisir kamu gosokkan ke rambut, apakah kamu pernah mendekatkan sisir itu ke serpian-serpian kertas? Nah, kalau pernah, apa yang akan terjadi? Oke, untuk memahami hal tersebut, mari kita akan coba bahas satu persatu. Baik, betapa besarnya Tuhan yang menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua manusia berupa pikiran. Maka dengan pikiran manusia itu dapat terus melakukan inovasi yang dapat menunjang kesejahteraan kehidupan manusia. Salah satunya adalah tentang listrik ini. Oke, coba kita amati secara seksama. Belum saya lanjutkan, saya akan coba menerangkan bahwa di dalam suatu benda itu ada yang namanya atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Itu namanya atom. Dan ini tidak bisa lagi dibagi lagi dengan kimia biasa. Nah, di dalam atom ini ada yang namanya subatom. Ada yang namanya subatom. Bagian-bagiannya lagi namanya subatom. Dalam listrik statis kita akan coba lihat ada pembagian subatom yang ada di dalam listrik statis. Yang pertama ada yang bernama proton. Kemudian ada yang bernama elektron. Dan ada yang bernama ada 3 subatom. Proton ini subatom yang bermuatan positif. Ini bermuatan positif. Oke, tolong diingat. Sedangkan yang elektron adalah subatom yang bermuatan negatif. Oke. Dan ini subatom yang tidak bermuatan. Jadi
Jadi ada 3, ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, bagaimana letak-letak daripada susunan subatom itu? Baik, sekarang kita lihat. Kita lihat satu model atom yang kita bisa lihat di sini. Jadi misalnya ini ada atom seperti ini. Misalnya ini ada muatannya positif, ada muatan positif. Oke, ini seperti ini di bagian ini. Oke. Dan di sini, oke, ada elektron di bagian orbital dan dia bergerak mengelilingi inti atomnya, arahnya berlawanan dengan arah jarum. Oke, atom seperti ini kita lihat. Kemudian juga ada atom yang kita lihat sekarang lagi, misalnya seperti ini. Contoh atau model-model atom. Dan juga ada atom yang seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita amati dari ketiga atom. Atom yang pertama atau model atom bagian A, bagian B, bagian C, saya pertegas lagi supaya lebih kelihatan. Nah, ini kita lihat di tengah-tengah ini namanya inti atom. Ini namanya inti atom. Oke, demikian juga yang ini, yang B, C itu. Nah, inti atom ini itu terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan elektron itu bergerak mengelilingi inti. Nah, pada atom A ini namanya atom positif. Ya, ini atom positif. Oke. Pada bagian B ini adalah atom negatif. Sedangkan pada bagian C ini adalah atom netral. Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Jadi dalam atom itu ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Oke, kita lihat. Kenapa ini dinamakan atom positif? Kita lihat di situ bahwa muatan protonnya itu lebih besar atau lebih banyak dari elektronnya. Kita lihat di sini jumlah protonnya ada 2 dan jumlah elektronnya ada 1. Berarti atom ini adalah atom positif karena protonnya banyak. Sedangkan yang di sini yang B, ini protonnya jumlahnya ada 1 dan elektronnya ada 2. Karena banyak elektron maka dia atom negatif. Muatannya lebih banyak elektron. Dan yang bagian C, protonnya 1 dan elektronnya ada 1. Karena sama jumlah antara proton dan elektronnya maka dikatakan atom itu netral. Nah, sekarang kita bisa lihat jenis atom itu ada 3 jenis muatan. Ada atom positif, ada atom negatif, dan juga ada atom netral. Ini kesimpulan yang bisa kita lihat dari ilustrasi gambar atom di atas adalah pertama, jadi ada jenis muatan atom. Jenis muatan atom. Oke, itu ada 3. Yang pertama, atom bermuatan positif. Oke, atom bermuatan positif. Atom bermuatan positif. Bagaimana atom itu bermuatan positif? Tentunya bagaimana? Apabila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Jadi di sini ada syaratnya apabila jumlah protonnya
lebih besar daripada jumlah elektron. Yang kedua, jenis muatannya, atom bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif apabila jumlah proton lebih kecil dari jumlah elektron. Oke, yang ketiga, atom tidak bermuatan. Atom tidak bermuatan, atau dalam kata lain apa? Netral. Atom tidak bermuatan atau netral apabila jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Di sini jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau diingat ada 3 jenis atom. Ada atom positif, ada atom negatif, dan ada atom netral. Baik, saya teruskan. Kemudian bagaimana cara memuati atom agar atom itu bisa bermuatan? Nah, itu atom atau benda itu dapat bermuatan dengan cara digosok. Jadi bagaimana cara memuati atom sehingga bermuatan? Ini cara memuati atom atau cara membuat atom itu bermuatan itu dengan cara digosok. Jadi yang pertama jika kaca digosok dengan kain sutra, kaca itu digosok dengan kain sutra, apa yang akan terjadi? Kita lihat, misalnya ini ada kaca, sebatang kaca, itu ada sebatang kaca, ini muatannya tadinya netral, seperti itu, digosokkan dengan kain sutra. Apa yang terjadi? Kita lihat kain sutra juga tadinya netral, gitu ya. Sutra juga tadinya netral. Kalau netral, positif dan negatifnya jumlahnya sama. Oke. Setelah digosok, ternyata apa yang terjadi? Ini mengakibatkan kaca itu bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif. Kenapa demikian? Karena terjadi perpindahan elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Jadi nanti setelah kita gosok atau digosok dengan kain sutra, maka ada elektron yang pindah ke kain sutra. Nah, karena elektronnya berpindah, maka kaca ini akan mengalami kekurangan elektron dan protonnya akan menjadi lebih banyak. Nah, karena digosok, maka nanti akan mengakibatkan kaca itu bermuatan positif. Namun demikian, karena elektron setelah digosok berpindah ke kain sutra, gitu ya, sehingga kaca bermuatan positif, tentunya kain sutra ini akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Nah, yang kedua, oke, tadi yang pertama sudah kaca digosok dengan kain sutra. Kemudian ebonit atau plastik atau mika, dia ini jika digosok dengan wool, dengan kain wool, maksud saya, apa yang terjadi? Nah, misalnya di sini ada ebonit. Nah, ini juga muatannya dia seimbang antara positif dan negatifnya sama. Ini ebonit misalnya. Mohon di sini ada wool, juga muatannya sama. Netral dia, gitu ya. Protonnya ada 4,
Jika kita gosok di sini, kita gosokkan atau digosok dengan wool, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah elektron dari kain wool pindah ke ebonit. Jadi yang pindah sekarang adalah elektronnya ke ebonit. Elektronnya pindah ke ebonit, sehingga ebonitnya kelebihan elektron karena banyak yang pindah. Nah, jadi dihasilkan adalah ebonit ini itu akan bermuatan negatif. Kenapa demikian? Karena elektron dari sutra itu pindah, elektron dari wool pindah ke ebonit. Oke, jadi sehingga ebonitnya ini bermuatan negatif dan woolnya itu menjadi bermuatan positif karena dia kekurangan elektron, gitu ya. Jadi seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana interaksi antara muatan-muatan yang terjadi pada subatom? Oke, sekarang interaksi muatannya itu bagaimana? Nah, sekarang kita lihat itu interaksi antara dua muatan, antara muatan positif, proton dan elektron. Baik, jadi di sini pertama kali gaya tarik atau tolak ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Prancis. Jadi di sini ada salah satu ilmuwan Prancis. Jadi ada ilmuwan Prancis ya. Itu meneliti tentang gaya tarik atau tolak antara subatom yang ada pada satu zat. Nah, ini bernama ilmuwan Prancis ini adalah Charles Augustin. Nah, jadi saya tuliskan di sini Charles Augustin. Itu Charles Augustin Coulomb. Charles Augustin Coulomb atau sering kita kenal dengan Coulomb itu yang meneliti atau hidup di zaman atau di tahun 1736 sampai dengan 1806 itu dia menyelidiki hubungan gaya tolak menolak atau tarik menarik antara muatan-muatan listrik yang terdapat pada subatom tadi. Nah, dari hasil penelitian ini maka terlahirlah apa yang dinamakan dengan hukum Coulomb. Oke, sebelum kita melanjutkan ke hukum Coulomb, saya akan jelaskan sedikit gaya interaksi antara kedua muatan. Itu gaya interaksinya dua muatannya. Jadi yang pertama itu dia ada yang namanya saling tarik menarik atau dikatakan dengan gaya tarik menarik interaksi. Tarik menarik ini terjadi jika muatannya ini tidak sejenis. Ya, contoh misalnya antara muatan positif dia bertemu dengan negatif, maka dia akan tarik menarik, atau negatif bertemu dengan positif, maka dia akan tarik menarik. Ya, yang kedua itu gayanya yang terjadi interaksinya tolak menolak. Nah, tolak menolak ini itu terjadi jika muatannya itu sejenis, nah, maka dia akan tolak menolak. Contohnya misalnya yang jenis itu misalnya antara positif bertemu dengan positif atau antara negatif bertemu dengan negatif, maka dia akan tolak menolak. Oke, jadi ada dua interaksi. Nah, hukum Coulomb ini itu
dituliskan dengan formula rumus, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini disebut dengan rumus umum kolom. Kalau dengan kalimat atau dengan kata-kata adalah gaya tarik-menarik antara dua muatan yang tak sejenis atau tolak-menolak antara dua muatan yang sejenis itu sebanding dengan konstanta dan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Kalau dibaca atau diartikan dengan sebuah itulah yang itulah bunyi hukum kolom. Jadi ya, F-nya itu gaya tolak menolak, hanya konstanta. Konstanta itu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan muatannya itu Q, satuannya kolom, dan R jarak antara dua muatan, satuannya adalah meter. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal yang ada di bawah ini. Coba kita selesaikan beberapa contoh soal yang ada. Misal di sini ada soal yang pertama. Anggap saja ini soal pertama, contoh soal. Oke. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q tetap pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut jika Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dan besarnya konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, baik. Jadi dari contoh soal nomor 1 itu kita bisa lihat dan inventarisasi dulu apa yang diketahui. Ada dua muatan, berarti kita coba selesaikan ya. Penyelesaian. Oke. Yang pertama diketahui Q1. Q1-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Q2 nya berapa nih? QD-nya kita lihat di sini. Karena dia ada 2Q, maka 2 kali, saya tulis dot ya, titik ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi di sini tetap 1,6 10 pangkat min 19 kolom, dan yang ini ini dikalikan 2. Jadi 3,2 kali 10 pangkat min 19. Keduanya positif. Oke. Dan jaraknya di sini adalah 2 cm. Karena satuannya dalam meter, maka kita tulislah 2/100 atau 2/10 pangkat 2 atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, seperti itu. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, ada lagi yang diketahui? Habis ya, yang diketahuinya sudah habis. Tidak ada lagi yang diketahui. Jadi habis yang diketahuinya. Sekarang kita coba jawab. Berarti dia tanya, apa yang ditanya? Besarnya gayanya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini ada dua muatan sama-sama positif. Nah, ini jaraknya, ada R-nya dari yang ini dari Q1 dan ini Q2. Itu jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter, dan muatan yang pertama adalah 1,6 10 pangkat min 19 kolom, dan yang ini adalah 3,2 10 pangkat min 19 kolom. Oke, ini adalah gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Besar F-nya adalah ke sana, saling menjauh, karena dia sejenis.
rumuskan ya. Baik, rumus, kita masukkan rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa? 1,6 10 pangkat min 19 kali 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Oke, sampai sini. Lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Ini bisa kita tulis dalam bentuk pangkat yang bilangan berpangkat maksud saya. Nah, ini bisa kita tulis 9 itu kali 10 pangkat 9 kali 16 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 19 dikali 32 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 19. Kenapa ada min 1? Karena 16 per 10 atau sama saja dengan 16 kali 10 pangkat min 1. Oke, ini 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, pangkatnya kita kalikan, berarti min 4. Oke, saya lanjutkan. Tulis ya, bilangan yang tidak berpangkat dulu deh, kita taruh di depan supaya enak mengerjakannya. Oke, ini ada bilangan berpangkat. Ini tinggal kita jumlahkan saja. 9 pangkatnya ya. Kalau perkalian bilangan baku berpangkat ini eksponen. 9K dikurang min 1 dikurang min 19 dikurang min 1 dikurang min 19. Nah, ini sudah kelihatan ini kalau min 19 dengan min 1 min 20, ini min 20. Jadi min 40. Ya kan? Ini min 40, ini min 20. Ini min 20. Kita juga apa? Min 40. Min 40 ditambah 9 berarti min 31 per 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, bisa kita sederhanakan jadi berapa? Jadi oke, gitu ya. Jadi 4. Tadi sudah kita sederhanakan. Jadi yang ini kita coret, maka hasilnya menjadi 4, di sini 1. Oke. Oke. Saya lanjutkan di bawahnya karena tidak cukup, maka ke bawahnya. Oke, ke bawahnya. Lanjutkan di bawahnya. Di bawahnya. Oke. Kita lanjut ya. 9 kali 4 36 kali 32 kali 10 pangkat min 31 dibagi 10 pangkat min 4. Oke. Oke. Seperti itu ya. Sekarang 36 dikali berapa itu? 36 dikali dengan 32. Coba sekarang kita sama-sama hitung. Berapa 36 dikali 32 hasilnya? Perlu kita hitung sama-sama. Jadi nanti itu masih dalam bentuk bilangan yang biasa. Nanti kita akan berubah ke dalam bilangan yang berpangkat. Oke, kita selesaikan di situ. Itu ya. Jadi kita selesaikan berapa hasilnya. Kita lihat sama-sama. 36 dikali 32. Itu hasilnya adalah berapa? 1152
kali 10 pangkat min 31 kali 10 pangkat 4. Oke, karena kalau kita taruh di atas, maka yang negatif ini kan negatif ya, ini negatif. Taruh di atas, maka nanti akan berubah tandanya menjadi positif. Oke. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan semuanya, pangkatnya aja kita jumlahkan antara min 31 dengan 4 kita jumlahkan. Oke, min 31 ditambah 4, min 31 ditambah 4. Oke, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Min 31 tambah 4 itu hasilnya adalah 20 min 27. Nah, ini satuannya sudah Newton. Oke, seperti itu ya. Gitu. Nah, sekarang dalam penulisan bilangan baku itu tidak boleh lebih dari angka 1. Jadi ada syaratnya, A lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0 gitu maksud saya. Tidak boleh lebih besar dari 1. Ini adalah syarat penulisan. Jadi apa namanya, bilangan baku A-nya, ini A-nya, ini A-nya itu ya. Jadi ini A, bilangan ini tidak boleh lebih besar dari 10 ya, kalau tidak salah 10. Tidak boleh lebih besar dari 10 dan tidak boleh lebih kecil dari 0. Berarti ini, mohon maaf, ini tadi ada kesalahan. Ada syaratnya, A tidak boleh A lebih kecil dari 10 dan lebih besar dari 0. Ini syaratnya. Mohon maaf, ini syarat dari penulisan bilangan baku untuk gambar pangkat. Jadi ini bisa kita apa namanya, sederhanakan lagi. Berarti 1,152 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 27. Oke, seperti itu. Karena ini kalau 1,152 kali 3 itu adalah 1152. Nah, jadi ini dibuat seperti itu ya. Oke, jadi tinggal minus 24. Dapat dari mana? Oke, dapat dari mana? Dapat dari ini ditambahkan. Demikian. Oke, seperti itu ya. Jadi ini isinya adalah 1,152 kali 10 pangkat 24. Oke, sampai contoh nomor 1 di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, diulang kembali nanti uraiannya. Oke, yang jelas saya beritahu, operasi dalam bilangan baku itu kalau 10 pangkat A dikali 10 pangkat B itu sama dengan 10 pangkat A plus B. Ini rumus yang pertama kalau dia perkalian. Misal 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3, maka hasilnya menjadi 10 pangkat 5. Nah, dijumlahkan. Jumlahkan ini apa ini eksponen. Itu ya. Oke. Sekali lagi coba saya buatkan lagi. Kemudian kalau kembali
Sekarang kalau operasi hitung pembagian tadi supaya jelas lagi. Kalau 10 kalau 10 pangkat A dibagi 10 pangkat B, itu maka hasilnya adalah 10 pangkat A dan B. Contoh misalnya, contoh 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2, maka hasilnya menjadi 10 pangkat 4 min 2 atau 10 pangkat 2. Oke, mudah-mudahan rumus-rumus ini bisa dipahami, operasi hitungnya ini ya. Kemudian kalau dia bentuknya adalah bilangan berpangkat yang dipangkatkan 10 pangkat A pangkat B, maka dia akan menjadi 10 pangkat A kali B. Contoh misal 10 pangkat 2 dikuadratkan atau dipangkatkan seperti itu menjadi 10 pangkat 2 kali 2, jadi 10 pangkat 4. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh soal yang pertama. Nanti kalau tidak bisa ya silahkan diulang kembali. Karena caranya memang cukup panjang, tapi kalau sudah terbiasa nanti tidak tidak merasa panjang. Baik, seperti itu tuh ulasannya seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang nomor 2 misalnya. Nomor 2 tadi. Contoh yang nomor 2. Bagaimana yang nomor 2 ini? Sekarang kita lihat. Jika besar gaya kolom antara dua muatan titik A dan titik B adalah 1,6 Newton serta dua muatan tersebut bisa pada jarak 3 cm, berapakah besar muatan A dan B? Dia bertanya muatan A dan B. Ini ada kata-kata identik. Apa arti kata-kata identik? Artinya dia itu muatannya sama. Bisa positif dengan positif atau negatif. Oke. Jadi yang bisa kita tulis di sini adalah yang pertama diketahui itu ada muatan identik. Ada muatan identik. Muatan identik adalah muatan yang sama. Kalau positif dengan positif. Jadi bisa dikatakan bahwa Q1 sama dengan Q2, bisa juga kita ibaratkan Q1. Nah, besar gayanya adalah 1,6 Newton. Kalau kamu ingin jadikan bilangan baku, bisa saja ditulis 16 kali 10 pangkat min 1 Newton. Supaya lebih enak nanti kita membuat akarnya, jadi bisa lebih enak. Oke. Jaraknya itu adalah 3 cm. Jadikan meter berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Kalau diilustrasikan, oke, ini ada dua muatan. Kita ambillah muatan itu muatan positif. Jaraknya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, ini adalah gaya tolak menolak karena dia identik jenis. Gayanya besarnya adalah 16 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini juga gayanya sebesar 16 kali 10 pangkat min 1. Baik. Seperti itu, dia bertanya berapakah besar Q1 dan berapakah besar Q2. Oke, kalau kita ilustrasikan gambar seperti ini. Baik, dia bertanya itu ya. Jadi ditanya Q1 dan Q2. Dia bertanya. Baik, kita akan coba menjawab soal itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya itu adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena Q1 sama dengan Q2, maka kita bisa tulis di sini rumusnya menjadi apa? Menjadi K kali Q kali Q per R kuadrat. Karena K kali Q kali Q itu ya,
sama saja menjadi rumusnya K kali Q kuadrat per R kuadrat, itu adalah F. Nah, ini nanti rumus ini nanti yang akan kita pakai untuk mencari besar F nya. Oke, kita cobakan terus pelan-pelan. Ini bisa kita kalikan silang nanti. Oke, dari hasil itu kita kalikan silang, maka menjadi seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Jadi kita kalikan silang ya. Jadi F dikali R kuadrat sama dengan K kali Q. Oke, ini ada F-nya, tidak ada persatunya, tidak ditulis. F ini adalah F per 1. Jadi ini kita kalikan ini dengan ini. Nah, sehingga dapatlah menjadi seperti itu. Oke. Baik, setelah kita kalikan silang, maka kita akan dapat persamaan itu, yaitu F kali R kuadrat sama dengan K kali Q kuadrat. Oke, dari persamaan ini, maka yang ditanya tadi adalah kita ingin mencari Q-nya, sehingga kita bisa tulis di sini Q kuadrat atau K kali Q kuadrat sama dengan F kali R kuadrat. Oke, seperti itu. Seperti itu. Kemudian Q kuadrat sama dengan F kali R kuadrat. Nah, baik. Membatas di sini. So, sini. Sehingga untuk mencari Q-nya, Q sama dengan akar dari F kali R kuadrat per K. Nah, kita lihat di sini R kuadrat diakarkan, maka setiap bilangan berkuadrat diakarkan akan menghasilkan bilangan itu sendiri, sehingga rumus itu bisa kita tulis Q sama dengan R kuadrat. R, maksud saya bukan R kuadrat, R kali R dikali akar F dibagi K. Nah, ini rumus inilah yang akan kita pakai untuk mencari besar muatan masing-masing. Oke, kita lanjutkan, kita masukkan angkanya. R-nya di situ adalah yang sudah kita lihat di atas tadi, itu adalah ini ya, saya tuliskan pada rumus ini. Q sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2, 3 kali 10 min 2 dikali F-nya itu adalah tadi 16 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat 9. Oke, lanjut. Nah, karena tadi sudah kita buat bilangan akar, oke, kita lihat bilangan akar tadi, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Oke, 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Akar dari 16 tadi berapa? Oke, 4. Akar dari K-nya, K-nya ya, ada 9 kali 10 pangkat 9. Akar K-nya, akar 9-nya itu adalah 3 ya. Dan masih tersisa yang di sini adalah 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat 9. Oke, kita sederhanakan dulu yang ada ini. Ini bisa kita sederhanakan ya, nanti akan menjadi 3 lagi, sudah tidak ada. So, 4 kali 10 pangkat min 2 dikali akar 10 pangkat min 10 sesuai rumus tadi. Nah, untuk bilangan
berpangkat yang di akar itu pangkatnya dibagi 2. Jadi 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 5, karena 10 ini pangkatnya jika di akar menjadi min 10/2, jadi dapatnya adalah min 5. Oke, 4 kali 10 pangkat min 7 kolom. Oke, di sini ada konversi satuan. Bahwa satu kolom itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrokolom ya. Sedangkan 1 mikrokolom berarti sebaliknya 10 pangkat min 6 kolom. Ini adalah konversi satuan muatan yang harus kita ingat. Oke, sehingga di sini ada 10 pangkat min 7, berarti sederhanakan di sini 4 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang 10 pangkat min 6 kolom ini kita bisa jadikan dalam satuan mikrokolom. Kita bisa jadikan mikrokolom sehingga didapatlah 4 kali 10 pangkat min 1 mikrokolom atau 0,4. Demikian, jadi muatan masing-masing itu bisa kita dapati bahwa Q1 sama dengan 0,4 mikrokolom. Ini sama saja dengan Q2. Karena muatan itu jadi Q1 dan keduanya adalah 0,4. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna. Jika tidak paham, bisa saja kamu ulangi sekali lagi cara-caranya sehingga kamu bisa memahami dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, dan bila kurang jelas silakan video yang sudah di-share ini kamu ulangi kembali bagaimana cara menyelesaikan. Oke, saya akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.